Halo, selamat siang saudara. Pada tanggal 25 September 2015, para pemimpin dunia secara resmi menyepakati dan mengesahkan agenda tujuan pembangunan berkelanjutan untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Di Indonesia, tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut fokus terhadap pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat desa-desa agar dapat meratakan kesejahteraan rakyat di tingkat desa dengan ditopang lingkungan yang sehat. Lantas seperti apa peran pembangunan berkelanjutan tersebut? Kita akan membahasnya selama 30 menit ke depan bersama saya Friska Clarissa, hanya di Zona Inspirasi yang membahas desa inklusif, desa untuk semua warga, mendorong inklusivitas pembangunan desa sebagai kunci implementasi SDGs desa. Kita akan bahas ini, sudah hadir langsung di studio Kompas TV Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bapak Abdul Halim Iskandar. Pak Halim, apa kabar? Selamat siang. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Dan juga sudah hadir Kepala Desa Malari, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Ibu Andi Wahyuli. Selamat siang, Bu Andi. Ya, selamat siang, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat untuk kita semua. Sehat selalu, amin untuk kita semua. Dan juga sudah hadir narasumber kami yang tersambung melalui virtual, Gubernur Jawa Tengah sekaligus Ketua Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada, Bapak Ganjar Pranowo. Selamat siang, Pak Ganjar. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kabar baik, selamat siang. Alhamdulillah. Saya ke Pak Menteri dulu, Pak Menteri. Jadi yang membedakan SDGs global dengan SDGs desa ini seperti apa dan bagaimana juga awal mulanya SDGs global ini ditarik menjadi SDGs desa? Oke, saya copot Mbak ya, biar enak ngomongnya. Jadi ceritanya begini, tanggal 22 Oktober 2019 saya dipanggil Pak Presiden, Pak Jokowi. Kemudian dimandati untuk menjadi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Nah, pada saat itu pesan yang paling ditekankan oleh Pak Presiden, dana desa hari ini, waktu itu pernyataan beliau, masih dirasakan oleh sekelompok elit di desa. Nah, saya kepingin dana desa dirasakan oleh sebagian besar warga, utamanya warga miskin. Nah, dari statement tekanan Pak Presiden itu, saya kemudian berpikir dan teringat bahwa tahun 2015 itu ada satu pertemuan di PBB yang membahas tentang SDGs, Sustainable Development Goals, yang dihadiri 193 negara, termasuk di dalamnya Indonesia. Nah tentu jawaban atas statement Pak Presiden adalah apa yang sudah pernah dirumuskan di PBB itu yang sering disebut dengan no one left behind, tidak ada satupun yang terlewatkan. Nah, dan alhamdulillah semua itu sudah dituangkan juga di dalam peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang tujuan pembangunan berkelanjutan yang isinya juga SDGs global, dari global dibawa ke Indonesia, dilandingkan pada level nasional di Indonesia. Nah, merujuk pada itu, jadi arahan Pak Presiden, kemudian RPJMN 2020-2024, kemudian Perpres, Peraturan Presiden 59 tahun 2017, maka kita bumikan lagi, kita lokalkan lagi SDGs global tadi yang sudah dimediasi dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam Perpres 59 menjadi SDGs desa dengan melokalkan penggunaan diksi, penyederhanaan diksi. Misalnya goals yang pertama kita sederhanakan, desa tanpa kemiskinan. Goals yang kedua, desa tanpa kelaparan. Nah, bukan hanya diksinya yang kita sederhanakan, tapi juga gambar-gambar yang ada. Kita rujuk dari SDGs global, kemudian tujuan pembangunan berkelanjutan, terus kita landingkan lagi supaya apa? Supaya lebih mudah dipahami. Dan ini SDGs desa adalah satu target capaian yang perlu yang perlu dituju oleh seluruh desa di Indonesia. Jadi dengan demikian akan memudahkan siapapun dia, kepala desa, BPD, perangkat desa, pegiat desa, pengamat, dan kemudian pemerhati desa, akan mudah sekali memberikan satu penilaian atau pengawasan terhadap pelaksanaan bangunan di desa. Karena apa? Goals yang dituju sudah jelas. Desa tanpa kemiskinan, jelas.
desa tanpa kelaparan, jelas. Juga. Dan tidak usah diskusi panjang-panjang. Saya pikir rapat musdes, musyawarah desa, bahas desa tanpa kemiskinan. Saya yakin tidak ada satupun yang tidak setuju. Misalnya ada yang protes, saya nggak setuju desa tanpa kemiskinan. Desa saya harus tetap ada kemiskinan. Nggak mungkin terjadi kan itu. Nah, itulah yang kemudian membedakan antara SDGs global karena memang levelnya global, kemudian tujuan pembangunan berkelanjutan karena ini nasional. Nah, kita landingkan ke desa dengan skala yang lebih kecil, yaitu tingkat desa. Nah, sehingga pelaksanaannya pun akan lebih mudah, pengelolaannya juga akan lebih mudah, karena ini akan bicara tentang individu, tentang keluarga, tentang tetangga, tentang RT RW, tentang desa. Nah, seluas apapun desa, seluas apapun desa dan sebanyak apapun penduduknya, saya yakin dari total yang kita temukan tidak ada yang melebihi misalnya 10.000 penduduknya. Nah, apalagi kalau di rata-rata penduduk desa di Indonesia. Nah, itulah makanya perumusan di SDGs desa itu betul-betul kita bikin sedemikian sederhananya, misalnya desa pendidikan berkualitas. Nah, tentu yang kita bangun di SDGs desa adalah yang betul-betul menjadi kewenangan desa, bukan supradesanya. Supradesa tetap bergerak di supradesa. Misalnya bicara tentang pendidikan desa berkualitas. Tidak mungkin kita ngomong desa harus menyiapkan SD, tidak mungkin. Karena SD sudah supradesa kan. Tetapi bagaimana kemudian seluruh anak desa itu pada usia SD, jangan sampai satupun yang tidak ada yang tidak bersekolah. Tidak boleh ada satupun yang tidak bersekolah, wajib. Nah, kemudian ketika ada kesulitan akses, nah bagaimana desa mempermudah akses menuju ke sekolah yang terdekat dan seterusnya. Begitu juga tingkat SLTP, bahkan tingkat SLTA. Kalau perlu wajib belajar selesai di desa meskipun itu supradesa, tetapi kalau memang aksesnya tidak memungkinkan dikelola oleh desa, desa bisa menginisiasi misalnya melakukan program paket C atau paket B. Bekerjasama dengan kementerian atau dinas pendidikan dan kebudayaan di tingkat kabupaten. Nah, itu kemudian gurunya ditarik ke desa. Sehingga sesulit apapun akses, bisa jadi diselesaikan pada tingkat desa, yang penting ada komitmen agar desa pendidikan berkualitas. Yang penting ada komitmennya itu, Pak. Misalnya bicara ekonomi, desa ekonomi tumbuh merata. Bukan hanya bicara tumbuh, tapi juga merata. Di sini kita akan bicara tentang kesenjangan tingkat desa, Gini rasio tingkat desa. Jadi pendekatan kita sangat mikro sekali. Saya akan perdalam lagi soal implementasi itu, Pak Menteri. Saya ke Pak Ganjar. Pak Ganjar melihatnya seperti apa program SDGs desa yang dijalankan oleh Kemendes PDTT, terutama soal konteksnya pembangunan di Jawa Tengah? Iya, sebenarnya Gus Menteri ini kreatif begitu ya. Gus Menteri ini kreatif karena beliau itu punya gambaran. Dan saya tahu persis beliau itu wong desa. Jadi untuk membuat program itu dengan merasakan, dengan melihat. Beliau di DPRD juga sudah sangat aktif sehingga paham betul akan situasi ini. Nah, saya sebenarnya sebagai Ketua Umum Kagama saat itu melihat beberapa aspek yang menjadi ide Gus Menteri ini. Yang pertama adalah mau kerjasama. Ini pendekatan pentahelix yang bagus. Dengan UGM juga bekerja sama. Dan kami punya relawan-relawan yang bisa membantu untuk mendampingi dengan ide-ide yang kreatif dan kemudian mendekatkan pada SDGs yang tadi disiapkan konsepnya oleh Gus Menteri ini dengan sangat baik. Dan kita senang karena apa? Beberapa pemanasan sebelumnya kita sampaikan. Cerita No One Left Behind itu sebenarnya cerita yang sangat bagus banget di desa. Mbak, desa itu setiap musyawarah desa itu gayeng, asik. Mereka ngobrol, kadang-kadang ada marah juga gitu ya. Cuma punya saya enggak. Dan kadang-kadang lebih heavy-nya ke maskulin. Bangunnya jalan, jembatan, padahal ada ibu hamil, tadi Gus Menteri menyampaikan ada anak tidak sekolah, kurang gizi, stunting, maka kami menyambut baik, senang banget kami seperti ini karena sekarang orang makin melek membangun Indonesia dari pinggiran yang konsepnya Pak Jokowi itu diterjemahkan dengan sangat bagus sekali oleh Kementerian Desa, maka
saya sebagai ketua umum Kagama diajak bekerja sama senang. Sebagai gubernur, opo meneh, bantu sehingga kemudian kita bisa mendorong untuk membantu itu gitu. Baik, saya akan lanjutkan lagi soal bagaimana implementasi dan tantangan. Kayak nggak lengkap ya Pak Menteri ya kalau tidak mendengar cerita dari Ibu. Tapi usai jeda, kita akan kembali di Zona Inspirasi sesaat lagi. Masih membahas desa inklusif, desa untuk semua warga mendorong inklusivitas pembangunan desa sebagai kunci implementasi SDGs desa. Masih bersama kami Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bapak Abdul Halim Iskandar. Masih bergabung juga Gubernur Jawa Tengah dan Ketua PP Kagama, Ganjar Pranowo, dan Kepala Desa Malari, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Ibu Andi Wahyudi. Saya kan tadi sebelum jeda bilang nggak lengkap rasanya kalau Bu Andi belum cerita. Tantangannya gimana Bu? Implementasinya seperti apa yang sudah dijalankan di Desa Malari? Terima kasih Mbak, sesuai apa disampaikan program yang akan dilaksanakan di SDGs ini, kami selaku Kepala Desa sangat menyambut baik, sangat mendukung penuh kegiatan ini. Karena di mana program SDGs ini adalah sesuai dengan visi dan misi kami selaku Kepala Desa. Dan yang terpenting dari prinsip dari program ini adalah seperti yang tadi, bahwa tidak ada satu orang pun yang merasa ditinggalkan. Jadi semua warga kami yang dulunya merasa termarginalkan, apakah itu kelompok perempuan, kelompok lansia, kelompok disabilitas, kelompok perempuan, anak, semuanya bisa teratasi. Jadi semuanya bisa memperoleh hak yang sama dengan yang lainnya. Seperti tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri, bahwa kalau ada anak usia sekolah tidak sekolah, nah pada saat ini kita bisa mendorong dia dengan memperoleh pendidikan yang berkualitas. Kalau misalnya dia sudah tidak usai sekolah lagi kan ada kejar paket B, ada kejar paket C, sehingga di desa kami tidak ada, di desa-desa kami ini tidak ada lagi yang namanya kemiskinan, kelaparan, tidak bersekolah, kesetaraan gender, sehingga dalam membangun desa kami lebih partisipatif lagi. Iya, dan ada pun tantangan Mbak yang kami rasakan selama ini. Pertama itu tidak adanya data yang akurat. Karena kalau apabila ada data yang akurat, kami selaku kepala desa dengan mudah melakukan perubahan. Iya. Yang kedua, tidak adanya kepercayaan diri dari disabilitas itu sendiri atau masyarakat yang termarginalkan. Selanjutnya, tidak ada dukungan dari masyarakat atau keluarga dari yang termarginalkan itu. Lalu sejak tahun 2011 adanya pendampingan dari LPP Bone yang melakukan isu disabilitas. Dan selanjutnya di tahun 2015 adanya program Yasmid, program peduli masuk ke desa kami. Sejak itulah kami melakukan upaya-upaya inklusi. Dan sejak tahun 2015 itu kami melakukan penganggaran pro disabilitas dan sampai sekarang ini. Ini luar biasa. Ini salah satu desa percontohan ya Pak Menteri ya, Desa Malari ini. Kita bicara soal kelembagaan desa dinamis dan juga budaya desa adaptif ini kan jadi kuncinya SDGs. Betul. Kita katakan ini indikator ke-18 yang jadi kunci SDGs desa Pak Menteri. Nah sejauh ini seperti apa memang implementasi desa inklusif yang sudah berjalan dan apa saja catatannya? Silakan Pak. Ya seperti disampaikan Pak Ganjar yang jabatannya double itu, jadi ya gubernur, ya ketua Kagama, termasuk saya menilai Pak Ganjar ini orang yang hidupnya nggak bejo gitu ya, bejo terus pokoknya. Nah, amin ya Pak Ganjar. Kita juga kerjasama dengan Kagama, ya dengan Kagama, tapi di Jawa Tengah juga, akhirnya kan double tadi, itu terkait dengan desa inklusi. Nah, jadi 17 SDGs itu mau ditarik kemana dan menghasilkan tipe desa yang bagaimana itu tergantung pada kreativitas warga masyarakat termasuk kepala desa. Misalnya kita bicara tentang kelompok marginal, ya kemudian memikirkan tentang jangan sampai yang masuk kepada kelompok miskin. Ya kita perhatikan kelompok marginal yang kelompok miskin, kemudian kelompok difabel. Tadi yang saya ceritakan kelompok penyakit kronis dan menahun, ini banyak tidak diperhatikan. Betul. Kemudian jangan sampai mereka yang marginal itu tidak sekolah. Kemudian juga kelompok marginal
tetap mendapatkan penghasilan melalui padat karya tunai desa. Iya. Nah, seperti itu misalnya, itu berarti perpaduan antara goal 1, ya, SDG 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 16. Desa berkeadilan. Nah, mau dinamai apa? Terserah. Itu adalah nanti akan menghasilkan berbagai macam tipe desa inklusi. Yang penting prinsipnya no one left behind, tidak ada satupun yang terlewat. Kemudian seluruh warga itu dapat, ya, karena prinsipnya adalah, prinsip desa inklusi adalah desa untuk semua warga. Yang kemudian saya singkat desa surga. Nah, jadi desa dinyatakan surga akan desa bisa dinyatakan sebagai desa surga kalau semua warga sudah mendapatkan pelayanan yang maksimal dan seimbang. Sudah merasakan merasakan keseimbangan dengan segala kebijakan yang dibangun di desa. Nah, inilah yang juga kita kerjasama dengan Kagama, dan Kagama ini memang luar biasa. Targetnya ada beberapa puluh desa, bahkan ratusan desa, dan timnya bagus. Waktu itu kita turun ke mana, Sukoharjo kalau tidak salah, itu kita ketemu bersama-sama dengan beliau Pak Ganjar, ketemu timnya, ketemu dari Kagama, dan bergerak terus dari berbagai ke berbagai desa. Bahkan waktu itu bukan hanya Jawa Tengah, ada tamu dari Kalimantan. 10 kepala desa, 20 kepala desa itu bukan ke Kementerian Desa bertamunya, ke Gubernur Jawa Tengah. Nah, itu berarti Jawa Tengah ada sesuatu yang menarik kan gitu. Nah, mudah-mudahan tidak menjadi persaingannya Kementerian Desa kan gitu. Tapi menarik, artinya apa? Saya tanya, kenapa kok ke Jawa Tengah? Karena kita dengar Jawa Tengah memiliki ini termasuk desa inklusi. Nah, ini desa inklusinya seperti apa yang sudah diterapkan di Jawa Tengah, menyambung tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri, Pak Ganjar? Iya, jadi ini ceritanya menarik ini yang disampaikan Gus Menteri ini. Jadi karena egaliternya Pak Menteri, jadi Gus Menteri ini sangat egaliter, maka pada saat itu teman-teman dari Kades Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan studi banding. Dia bercerita desa wisata, desa inklusi, kemudian ada jaminan terhadap warga dari sisi tenaga kerja. Kemudian dari sisi kesehatan, BPJS gitu ya, dan itu di Kabupaten Semarang. Nah, kemudian bagaimana perencanaan pembangunan yang melibatkan banyak warga, termasuk penyandang disabilitas, persis seperti yang disampaikan. Sehingga pada saat itu ada pertanyaan menarik dari kades-kades ini. Pak Ganjar, gimana cara saya ketemu atau kenal dengan dirjen-dirjen di Kemendes? Terus saya bilang, oh nggak bisa, saya juga tidak banyak kenal saya gitu. Terus kemudian, ya saya tahu satu-satu, tapi kalau ngenalin kamu satu-satu nggak mungkin. Nah, besok kami akan ada kerjasama dengan Menteri Desa, dengan UGM dan Kagama. Kamu ikut aja. Dari 28 orang, terus kemudian beberapa orang datang. Terus saya bilang gini, kamu besok nggak ketemu Dirjen, kamu besok ketemu dengan menterinya langsung. Jadi Pak Menteri ini begitu terbukanya, begitu dekatnya, dan itu menjadi cerita sekarang sampai sekarang. Pak Ganjar, saya itu tidak hanya belajar studi banding tentang pembangunan desa dan inklusinya Pak Ganjar. Tapi hari ini saya dapat ganjaran bisa ketemu Gus Menteri, salaman, dan Gus Menteri mau membagikan nomor handphonenya, dan itu sesuatu. Apa artinya? Ini artinya kedekatan seorang pengambil keputusan, bahkan level menteri pun mau. Mbak, ini secara psikologis akan mendorong apa yang menjadi cita-cita pemimpin semacam Gus Menteri ini dilaksanakan. Betul. Mereka senang, hatinya terbuka, pikirannya terbuka, komunikasinya baik. Maka apa yang diharapkan dari goals, dari SDGs-nya di level desa, mereka itu akan melaksanakan dengan senang. Wow, menterinya aja ngomong enak, dengan gubernur ngomong enak. Nah, kita akan menjadi orang yang ikut membantu menggerakkan, begitu ceritanya. Baik, ini luar biasa Pak Menteri, bahkan turun langsung, ketemu langsung dengan masyarakat. Cerita lebih lanjutnya nanti, usai jeda tetap bersama kami di Zona Inspirasi, kami segera kembali. Inklusif desa untuk sebuah warga, saya ke Pak Menteri. Jadi arah kebijakannya Kemendes PDTT untuk menerapkan tadi desa inklusif dan menerapkan SDGs desa agar maksimal itu seperti apa Pak? Yang pertama, tentu ada payung regulasi, ya. Ada payung regulasi untuk SDGs desa ini. Betul. Kemudian
SDGs desa ini menjadi satu target sampai sesuai dengan Perpres 59 2017 sampai 2030. Ini payung sampai 2030. Nah, tiap tahun Kementerian Desa mengeluarkan peraturan menteri tentang prioritas penggunaan dana desa. Ya. Jadi, nah nanti ke depan kalau sudah di desa ini jalan, ukurannya jalan apa? Ukurannya jalan semua desa sudah mengimplementasikan pada existingnya hari ini. Oke. Jadi bagaimana posisi desa tanpa kemiskinan di desa itu? Ya. Bagaimana desa tanpa kelaparan? Di posisi apa dia? Nah ini nanti kita awali dengan pemutakhiran data di tingkat desa. Kalau pemutakhiran data di tingkat desa, insya Allah biayanya nggak mahal. Karena hanya melingkupi desa itu. Betul. Dilakukan door to door kepada warganya. Dan itu bisa menggunakan dana desa. Betul. Ini nanti akan kita berikan surat edaran bagaimana pemanfaatan dana desa untuk melakukan pemutakhiran data agar posisi SDGs desa di hari ini existingnya itu ada. Nah dari situ desa akan melakukan tahapan-tahapan sampai pada tahun keberapa, nah, termasuk urusan desa inklusi. Betul. Nah di Permen 13 tahun 2020 untuk penggunaan dana desa di 2021 jelas sekali di sana desa inklusi masuk sebagai salah satu prioritas karena memang menjadi strategi pembangunan nasional. Stunting tidak boleh lagi ada atau terjadi penurunan yang gizi buruk, kemudian perhatian terhadap kelompok-kelompok marginal, ibu hamil, anak jangan sampai kekurangan gizi, kemudian wabah dan seterusnya. Dan semuanya itu harus difasilitasi oleh desa dengan menggunakan dana desa karena dana desa itu prinsipnya untuk dua hal. Satu, pertumbuhan ekonomi, yang kedua untuk perkembangan sumber daya manusia. Ya, jadi di situ ya difasilitasinya nanti kuncinya dua. Pokoknya dana desa hanya boleh digunakan satu untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi, yang kedua untuk peningkatan sumber daya manusia. Yang dua-duanya tidak bisa mana yang lebih dulu. Ya, jadi dua-dua harus berbarengan. Itu kuncinya dipegang betul itu ya. Berikutnya kalau Pak Ganjar untuk mempercepat implementasi ini seperti apa? Kalau dari Pak Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah dan juga Ketua Kagama. Iya, kalau dari Kagama dan UGM mereka akan membantu pendampingan. Sebenarnya kalau kita kan punya Dispermasdes ya. Dispermasdes inilah yang melakukan kontrol. Sehingga target-target yang tadi disampaikan oleh Gus Menteri itu bisa disampaikan. Dan nanti membuat konseling. Sehingga kalau kemudian desa-desa nanti ada kesulitan, dia bisa bertanya, terus kemudian didampingi. Sehingga target per target akan disiapkan. Termasuk tadi arahan Pak Menteri kan, politik anggarannya, nanti arahnya bagaimana, kalau kesulitan bagaimana. Plus kita bisa membantu karena ada bantuan keuangan kita dari kabupaten, kota, dan provinsi untuk desa. Sehingga desa akan bisa mempercepat itu. Begitu. Baik, terima kasih. Kalau Bu Andi, silakan. Ya. Apa yang kami lakukan, langkah-langkah kami lakukan selama ini tentu tidak terlepas dari dukungan dari pemerintah, dari LPP Bone dan program peduli Yasmik Sulawesi. Ada beberapa hal yang kami lakukan. Pertama, musyawarah khusus, di mana keterlibatan di sini yaitu khusus untuk BPD dan perangkat desa. Berikutnya membentuk relawan desa. Kami ambil dari kepala dusun dan staf desa. Berikutnya pendataan, seperti tadi dilupakan. Sistem door to door, by name, by address. Jadi dengan kegiatan itu kami bisa mengetahui bahwa berapa ragam disabilitas kami. Termasuk diskusi kampung. Diskusi kampung ini kami melibatkan seluruh unsur masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, BPD, Babin Kamtibmas, keluarga disabilitas itu sendiri, sehingga mereka paham tentang isu-isu difabel. Berikutnya adanya musyawarah keterlibatan yang termenjalkan ini untuk masuk ke musyawarah desa. Tapi sebelum musyawarah desa, kami dulu rembuk kelompok. Ada kelompok anak, kelompok perempuan, lansia, disabilitas. Betul. Berikutnya kami libatkan juga dalam setiap forum-forum diskusi. Termasuk kita dorong untuk mengikuti musrembang desa, kecamatan, bahkan ke tingkat kabupaten. Dan juga bahkan kami dorong untuk masuk dalam program dalam forum anak
sebagai pengurus forum anak, sebagai penyuluh PHBS, Ya, bahkan betul. ada yang jadi narasumber. Luar biasa, ini komprehensif ya untuk Iya. menuju tadi desa inklusif tadi. Iya. Terima kasih banyak Ibu Andi Terima Wahyuni, kasih. Kepala Desa Malari. Pak Menteri, terima kasih banyak. Menteri Sama-sama. Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Sama-sama. Bapak Abdul Halim Iskandar sudah bergabung. Terima kasih Pak Ganjar Pranowo juga sudah bergabung. Pak Ganjar, Di Jawa terima Tengah. kasih. Sehat Pak selalu. Gub, Sama, Gus Menteri. Pak Ketua Umum Kagama. Terima kasih banyak atas waktunya. Sekali lagi terima kasih Pak Menteri, Bu Andi, terima kasih Pak Ganjar, terima kasih juga Anda, pemirsa Pak Kompas TV Kades. yang Ya, telah terima menyaksikan kasih, Zona Pak. Inspirasi. Kita ketemu lagi. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Zona Inspirasi yang dipersembahkan oleh